down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dari kelompok 1. Jadi kita di sini mau berbagi materi nih teman-teman. Dan sebelumnya saya nggak sendiri di sini, saya bersama teman-teman saya. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah Lydia. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan berbagi materi nih mengenai metode transportasi dari mata kuliah riset operasional. Jadi sebelum kita masuk ke materi, yuk kenalan dulu sama teman-teman aku. Halo teman-teman, nama aku Liza Sulistiana. Halo, aku Mailisa. Halo, aku Randy. Gimana, udah kenal kan sama teman-teman aku? Oke. Jadi untuk metode transportasi ini, apa sih metode transportasi itu? Oke. Untuk penjelasan pertamanya akan dibawakan oleh teman kita Randy. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah apa sih metode transportasi? Nah, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih jalur pengiriman atau yang biasa disebut dengan jalur distribusi barang dari suatu sumber lokasi barang atau yang bisa disebut supply menuju ke lokasi barang yang akan dikirimkan atau lokasi demand. Nah, metode transportasi ini kita akan cari biaya yang kecil mungkin atau biaya minim cost-nya. Kenapa? Karena biaya transportasi ini nantinya akan berdampak kepada profit perusahaan. Jadi, dengan meminimalkan biaya transportasinya, nantinya perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih besar. Gitu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ciri-ciri persoalan dari metode transportasi. Nah, yang pertama banget itu ada terdapat jumlah sumber dan tujuan tertentu. Nah, maksudnya di sini itu adalah metode transportasi itu pasti ada lokasi supply barang dan lokasi yang akan ditujukan, atau yang biasa disebut dengan lokasi demand. Nah, yang kedua, ada kuantitas dari komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan barang yang diminta oleh setiap tujuan besarannya itu tertentu. Terus yang ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber, suatu tujuan, misalnya sesuai dengan permintaan, dan juga sesuai dengan kapasitasnya atau penawarannya. Dan yang terakhir adalah ongkosnya. Ongkos mengangkut komoditi dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan itu besarnya tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah pemecahan masalah transportasi. Yang pertama yaitu melakukan perumusan masalah. Yang kedua, penentuan alokasi pengiriman. Selanjutnya, tes optimasi. Yang artinya, jika belum optimal, maka kita harus melakukan alokasi pengiriman lain agar alokasi ini mencapai optimal. Metode transportasi ini memiliki dua metode. Yang pertama, ada metode penyelesaian awal dan juga metode penyelesaian akhir. Masing-masing metode ini dibagi lagi. Yang pertama ada metode penyelesaian awal, yaitu metode pojok kiri atas atau northwest corner. Yang kedua metode biaya terkecil atau least cost. Yang ketiga metode Vogel approximation atau FAM. Dan metode penyelesaian akhir adalah metode stepping stone. Nah, jadi untuk metode penyelesaian awal di sini, yang pertama itu ada metode sudut barat laut atau northwest corner, di mana metode ini merupakan suatu metode yang menyusun tabel awal dengan cara alokasi distribusi barang, mulai dari sel paling kiri atas atau di matriks 1-1, yaitu baris 1 dan kolom 1. Nah, untuk metode ini harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena di bagian yang paling kiri atas. Nah, jadi untuk langkah penyelesaiannya di sini, untuk metode NOEC, yang pertama, alokasikan dahulu sebanyak mungkin ke sel pojok kiri atas. Nah, jadi untuk awalnya itu yang harus kita isi adalah pojok kiri atas dan selanjutnya mencari pojok kiri atas yang berikutnya. Nah, tetapi untuk menyelesaikan ini, kita cek dulu apakah permintaan atau demand dan penawaran atau supply ini totalnya itu sama atau tidak. Nah, jika totalnya masih berbeda, maka kita bisa menambahkan variabel dummy. Nah, yang kedua, untuk alokasinya sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan.
Jadi maksud visible di sini adalah sel yang benar-benar memungkinkan untuk diisi dengan nominal yang pas. Nah, yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan terpenuhi. Nah, jadi di sini kan ada contoh soalnya, langsung kita lanjut aja ya. Di sini sebuah perusahaan gandum mengirimkan barangnya ke beberapa pabrik, yaitu ada Bogor, Semarang, dan Magelang. Dengan kapasitasnya masing-masing ada 150, 175, 275. Sedangkan untuk permintaannya di sini ada 200, 100, dan 300. Maka langsung aja kita lanjut ke tabelnya. Di sini kan ada pabrik 1, 2, dan 3 untuk biaya pengiriman dari pabrik 1 ke kota Bogor, ke tujuan Bogornya ini sebesar 6. Untuk pabrik 1 ke tujuan Semarang, biaya ongkosnya 8. Untuk pabrik 1 dengan tujuan Magelang, biaya ongkos kirimnya sebanyak 10. Nah, selanjutnya untuk pabrik kedua, dengan tujuan Bogor, biaya pengirimannya ini 7, pabrik kedua untuk ke Semarang 11, dan pabrik 2 untuk tujuan Magelang sebesar 11. Nah, selanjutnya untuk pabrik ketiga, dengan tujuan Bogor, ini biaya pengirimannya sebesar 4, untuk ke Semarang 5, dan untuk Magelang 12. Nah, di sini bisa kita lihat penawarannya ini untuk pabrik 1 ada kapasitasnya 150, untuk pabrik 2 kapasitas penawarannya 175, dan untuk pabrik 3 kapasitas penawarannya sebesar 275. Sedangkan untuk permintaan Kota Bogor sebanyak 200, untuk permintaan Semarang 100, dan Magelang 300. Nah, maka jika kita totalkan di sini permintaan dan penawaran totalnya sama-sama 600, maka di sini kita tidak perlu menambahkan variabel dummy. Kita coba ya mengerjakan soalnya. Nah, tadi kan mulainya itu dari sudut paling kiri atas. Jadi, di sini kita isi di sel matriks 1, kolom 1 baris 1, yaitu kita lihat dulu. Di sini kapasitas penawarannya sebesar 150 dan permintaannya sebesar 200, maka kita alokasikan nilai yang paling minimum di sel paling kiri atas ini. Nah, kita taruh angka 150. Nah, lalu untuk ke sampingnya ini kan sudah habis, maka kita silang. Karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Kita kan salah kan? Ke bawah dulu. Ulang deh. Jadi salah mulu ya yang ini. Nah, jadi untuk hal pertama yang kita lakukan adalah mengisi sel paling pojok kiri atas. Nah, sebelumnya kita lihat kapasitas penawaran dan permintaannya ini, penawarannya 150, permintaannya 200. Maka kita alokasikan nilai yang paling minimum yang di penawaran 150. Maka kita alokasikan di sel paling kiri atas ini sebesar 150. Lalu untuk permintaannya ini, karena kapasitasnya 200, maka kita masih memiliki sisa nilai yaitu 50 kan. 200 dikurang 150, masih ada 50, maka kita alokasikan di sel kolom 1 baris 2. Nah, karena di sini sudah terpenuhi permintaannya sebesar 200 ini, maka untuk di baris 1 kolom 3 dan untuk di baris 3 kolom 1 ini kita silang. Nah, karena untuk penawaran juga sudah terpenuhi, maka kita silang. Dan yang untuk Magelang ini kita silang juga. Nah, selanjutnya kita cari pojok kiri atas yang lain, yaitu untuk baris 2, kolom 2. Nah, di sini karena permintaannya 100 dan penawarannya 175, maka kita alokasikan nilai yang paling minimum, yaitu 100 di sel yang 22. Nah, berhubung untuk permintaannya sudah terpenuhi sebesar 100, maka untuk di pabrik 3 tujuan Semarang ini kita silang. Nah, untuk penawarannya ini masih 175, sedangkan yang sudah terisi baru 50 dan 100. Totalnya ini kan 150. Maka sisanya ini masih ada 25 dan kita alokasikan untuk sel pabrik 2 tujuan Magelang sebesar 25. Nah,
karena di sini sisa satu kolom yang belum terisi dan permintaannya ini kapasitasnya 300, maka untuk 300 dikurangin 25 masih ada 275 dan kita alokasikan di sel ini 275. Jadi kita tambahkan kolom-kolom yang terisi. Tapi kalau yang silang-silang seperti ini tidak perlu kita tambahkan. Jadi cukup yang 150 kali 6, 50 kali 7, 11 kali 100, 11 kali 25 ditambah 12 kali 275 dengan hasil 5.925. Selanjutnya, metode penyelesaian awal yang kedua adalah least corner atau biaya terkecil. Nah, prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Nah, jika ongkos terkecilnya itu lebih dari 1, kita pilih secara sembarang. Nantinya kita akan silang baris atau kolom yang dipenuhi, seperti metode sudut barat laut. Ya, jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, jadi hanya satu aja yang disilang. Terus ulangi cara di atas sampai semuanya baris dan kolom itu tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana sih kita selesaikan dengan metode dia kecil? Nah, kita kan lihat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah penyelesaian awal. Nah, metode least cost itu gimana sih caranya? Yang pertama itu kita alokasi sebanyak mungkin sel dengan biaya transportasi minimum. Terus kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu kita ulangi langkah 1 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Nah, ini merupakan tabel yang tadi ya, di soal tadi. Nah, gimana sih caranya kita menggunakan metode least cost ini? Nah, yang pertama itu, seperti yang udah dijelaskan tadi, kita cari biaya yang terkecil dari semua tabel ini. Nah, biaya yang terkecil dari tabel ini itu ada di nilai yang 4 itu. Nah, yang berarti yang pertama kali kita isi, yaitu di tabel yang bernilai 4. Nah, setelah itu kita lihat nih, penawaran sama permintaannya. Mana sih yang paling kecil? Nah, yang ternyata yang paling kecil itu ada di penawarannya, yaitu sebesar 200, di permintaannya maksudnya, yang sebesar 200. Artinya kita isi di nilai 4 itu dengan nilai 200. Nah, setelah itu kita cari lagi nih, mana sih yang terkecil dari tabel-tabel yang belum terisi ini. Nah, yang tabel-tabel yang belum terisi ini, yang paling kecil itu ada di nilai 5. Jadi kita harus mengerjakan itu. Nah, karena tadi sebelumnya kita udah isi 200 ya di baris 3 ini, nah sedangkan penawarannya itu masih ada 275, jadi tinggal kita kurangkan aja, yaitu 275 dikurang dengan 200, yaitu 75. Jadi nilai yang kita isi di tabel 5 itu, di nomor 5 itu 75. Sedangkan yang di sampingnya itu kita silang ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih, mana sih yang paling kecil, biaya yang kecilnya. Ternyata ada di biaya di nomor 8. Nah, jadi kita akan menyelesaikan di nilai itu. Nah, setelah itu kita lihat nih, tadi kan sebelumnya kita udah pakai di kolom Semarang itu udah kita pakai 75 biaya ya. Sedangkan permintaan maksimalnya itu ada 100. Jadi tinggal kita kurangin aja 100 dikurang 75. Hasilnya itu 25. Jadi kita isi di nomor 8 itu 25 biayanya. Sedangkan di bawahnya itu kita tinggal silangkan saja. Nah, yang terakhir itu kan ada 2 ya. Karena ini yang nilai terkecilnya itu ada di nilai nomor 10, kita kan mengerjakan di nilai 10 itu tadi. Karena yang baris pertama itu kita udah pakai 25 biaya, jadi sedangkan penawaran maksimalnya itu 150, jadi tinggal kita kurangin aja nih, 150 dikurang 25, hasilnya 125, jadi kita isi
di tabel itu 125. Sedangkan yang terakhir, karena yang terakhir itu kita belum pakai sama sekali penawarannya, jadi tinggal kita isi aja nih penawaran yang tadi, yang maksimalnya tadi itu 175. Nah, gimana sih cara kita menentukan biaya transportasinya menggunakan metode twist cost ini? Jadi tinggal kita kalikan aja ya. Jadi Z dikali 8 dikali 25, terus ditambah 10 dikali 125, ditambah 11 tambah 100, ditambah 11 dikali 175, ditambah 4 dikali 200, ditambah 5 dikali 75. Hasilnya adalah 4.550. Nah, karena kita menggunakan satuan ribu, jadinya kita ubah jadi 4.550.000. Selanjutnya adalah metode Vogel Approximation Method. Jadi metode FAN ini merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, yaitu metode stepping stone dan metode Modi. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungannya. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode least cost corner, karena hasilnya mendekati nilai optimum. Langkah penyelesaian dari metode Vogel Approximation ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mengurangkan biaya sel terendah pada baris terhadap biaya sel terendah berikutnya pada baris yang sama. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan pengurangan tertinggi. Yang ketiga, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan pengurangan tertinggi. Yang keempat, semua pengurangan harus dihitung kembali dengan menghilangkan biaya penalti tertinggi. Dan yang terakhir, ulangi langkah 1, 2, 3, dan 4 sampai semua kebutuhan terpenuhi. Langsung saja ke contoh soalnya. Jadi, cara yang pertama, dari kolom 1, kita cari dulu nilai sel yang terkecil, dua nilai sel yang terkecil, yaitu 8 dan 6. Lalu kita kurangkan. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Selanjutnya, pada baris selanjutnya, dua nilai yang terkecil adalah 11 dan 7. Maka 11 dikurangi 7 adalah 4. Terus pada baris ketiga, dua nilai sel yang terkecil adalah 5 dan 4. Maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya pada kolom Magelang. Dua nilai sel yang terkecil adalah 11 dan 10. Maka 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Pada kolom Semarang, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dan pada kolom Bogor, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selanjutnya dari hasil perhitungan tadi, kita pilih yang hasilnya paling tinggi, yaitu 4. Jadi kita mulai hitung pada baris kedua. Dalam baris kedua ini, kita mulai dengan nilai yang paling kecil, yaitu 7. Jadi kita mulai dulu dengan kita lihat nilai penawaran dan juga permintaan. Kita masukkan nilai yang paling kecilnya, yaitu 175. Karena penawarannya sudah terpenuhi, maka kita silang baris selanjutnya. Selanjutnya kita hitung lagi pada baris ke-1. Dua sel yang nilainya paling kecil adalah 8 dikurangi 6. Maka hasilnya 2. Karena baris yang kedua sudah terisi, maka kita silang. Dan pada baris ketiga, dua nilai sel yang paling kecil adalah 5 dan 4. Maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya pada kolom Magelang. Pada kolom Magelang, karena 11-nya sudah disilang, maka kita langsung saja hitung 12 dikurangi 10, hasilnya 2. Pada kolom Semarang, 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Dan pada kolom Bogor, 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Dari perhitungan tadi, kita ambil nilai yang tertinggi, yaitu 3, pada kolom Semarang. Jadi, pada kolom ini kita ambil yang nilai selnya paling kecil, yaitu 5. Jadi, kita mulai hitung dari 5, dari kolom 5.
kita lihat penawaran dan juga permintaan. Karena yang paling kecil adalah permintaan, maka kita alokasikan terlebih dahulu sebesar 100. Karena jumlah permintaannya udah terpenuhi, maka kita silang atasnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kembali dari awal, dari baris pertama. Karena kolom 8 sudah disilang, maka langsung saja kita kurangkan 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Terus karena baris kedua sudah terpenuhi, maka kita silang. Dan pada baris ketiga, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Pada kolom Magelang, 12 dikurangi 10, hasilnya 2. Karena pada kolom Semarang sudah terpenuhi, maka kita silang. Dan pada kolom Bogor, 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Dari perhitungan itu, kita ambil lagi yang nilainya paling tinggi, yaitu 8. Jadi kita akan mulai perhitungan dari baris 3. Dimulai dengan nilai sel yang paling kecil, yaitu 4. Jadi karena di sini permintaannya sudah terpenuhi sebanyak 175, maka di kolom keempat 200 dikurangi 175, hasilnya adalah 25. Karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kita silang. Karena hanya tersisa 2 kolom, maka langsung aja kita alokasikan pada baris ke-1 sebesar 150. Dan pada baris ketiga, karena penawarannya sudah terpenuhi sebanyak 125, maka pada kolom ke-12 adalah 275 dikurangi 125, hasilnya adalah 150. Lalu kita hitung biaya yang kita hitung kolom yang ada angkanya atau yang terpenuhi. Jadi yang pertama ada 10 dikali 150 ditambah 7 dikali 175 ditambah 4 dikali 25 ditambah 5 dikali 100 dan ditambah 12 dikali 150. Maka hasilnya adalah 5.125. Nah, selanjutnya, karena tadi metode penyelesaian awalnya sudah dijelaskan, maka kita lanjut ke metode penyelesaian akhir, yaitu metode stepping stone. Jadi, metode stepping stone ini menentukan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan pada saat ini atau sel kosong akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Jadi, jika kita tadi sudah mengerjakan misalnya list cost, nah, dalam tabel itu sudah ada sel-sel kosong. Nah, maka tujuannya adalah kita melihat apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum, atau sel kosongnya masih bisa terisi atau tidak, seperti itu. Nah, langkah penyelesaiannya ini yang pertama, tentukan solusi awal dari ketiga metode. Jadi kalian bisa pilih nih, kalian mau menggunakan NWC, LC, atau FAM. Kalian bisa pilih salah satu. Yang kedua, tentukan lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong. Nah, jadi di sini kalian mengevaluasi sel-sel kosong tersebut untuk mengetahui apakah sel tersebut masih bisa digunakan untuk menurunkan biayanya atau tidak. Nah, selanjutnya untuk menentukan lintasan stepping stone selalu dimulai dengan sel yang kosong dan membentuk suatu lintasan tertutup dari sel yang telah dialokasikan. Jadi maksudnya di sini, setelah kalian tentukan sel kosongnya, maka kalian buat lintasan atau garis-garis untuk menghasilkan nilai selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga di sini alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Nah, untuk yang keempat, ulangi langkah 2, 3, 4 sampai semua sel kosong memiliki perubahan biaya positif yang mengindikasikan tercapainya solusi optimal. Untuk selanjutnya di sini cara pembuatan looping tertutup. Ini looping tertutup ini maksudnya tadi yang lintasan-lintasan itu namanya looping tertutup. Nah, di sini loopnya membentuk harus 90 derajat. Jadi kalian itu tidak boleh menggunakan sudut yang misal garisnya diagonal. Karena itu kan bukan 90 derajat, melainkan 45 derajat ya teman-teman. Itu tidak boleh.
Nah, yang kedua harus ada tapi hanya satu kotak kosong atau variabel non-basis. Jadi kalau kalian, misal kalian mau loncat nih dari kotak kosong, nah kalian itu tidak boleh meloncati dua buah kotak kosong. Jadi kalau misal kalian loncat kotak kosong, selanjutnya harus ke kotak yang sudah ada nilai selnya. Nah, lalu jika kalian sudah membentuk loop 90 derajat secara tertutup, maka berikan tanda plus untuk variabel kosongnya berturut-turut. Jadi yang variabel kosongnya misalnya plus, selanjutnya harus minus, terus plus lagi, terus minus lagi. Di sini untuk memulai metode stepping stone, pertama kita menggunakan atau mengambil dari metode perhitungan least cost. Nah, untuk sel-sel yang kosong, yang pertama ada sel 1A, yang kedua ada 2A, yang ketiga ada 2B, dan terakhir ada 3C. Kita menghitung dari sel kosong yang pertama, yaitu 1A. Dari 1A ini kita mengambil langkah ke arah samping kanannya atau 1B. Dari 1B ini kita mengambil langkah ke bawah, tapi langsung ke arah 3B. Karena di kolom 2B ini kosong, tidak terisi angka, dan tidak boleh diisi dengan langkah selanjutnya. Dari kolom 3B kita langsung ke arah kiri, yaitu ke kolom 3A, dan dari 3A juga kita langsung ke arah titik awal. Dan tidak diisi di kolom 2A karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada angka yang mengisi kolom 2A. Nah, setelah kita membuat lintasan jalur ini, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom plus, minus, plus, minus. Kolom kosong yang pertama atau 1A ini kita isi dengan tanda plus. Langkah selanjutnya di kolom 1B kita isi dengan tanda minus. Di kolom 3B kita isi dengan tanda plus. Dan balik lagi ke kolom 3A kita isi dengan tanda minus. Ini kenapa langkah awalnya diawali dengan positif ya? Kenapa ya? Simak penjelasan berikut aja yuk. Kita isi dengan tanda plus karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Intan bahwa cara pembuatan loopingnya ini harus dimulai dengan tanda plus, minus, plus, minus. Setelah kita membuat lintasan, maka kita jumlahkan kolom-kolom dari lintasan tersebut. Untuk kolom 1A yaitu 6 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 4 dengan hasil minus 1. Kolom kosong kedua yaitu kolom 2A, kita mengambil jalur ke arah kanan langsung ke kolom 2C. Dari kolom 2C kita mengambil jalur ke atas ke kolom 1C. Dari kolom 1C kita mengambil jalur ke 1B. Dari 1B kita langsung ke bawah ke kolom 3B. Dari 3B kita mengambil jalur ke 3A dan balik lagi ke jalur awal yaitu 2A. Di titik awal kita isi plus, selanjutnya minus, selanjutnya plus, minus, plus, dan terakhir minus. Dari sini seperti yang sudah dijelaskan lagi, kita menjumlahkan kolom-kolomnya, yaitu 7 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 4 dengan hasil minus 1. Kolom kosong selanjutnya yaitu kolom 2B. Dari 2B kita mengisi atau mengambil jalur ke arah kanan, ke arah 2C. Dari 2C kita mengambil jalur ke atas yaitu 1C. Karena ke bawah itu kosong ya teman-teman, tidak boleh dilintasi. Nah, selanjutnya kita ke kolom 1B dan balik lagi ke titik awal yaitu 2B. Lagi kita isi lagi dengan tanda plus, minus, plus, minus. Setelah itu kita jumlahkan lagi dengan hasil 11 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 8 dengan hasil 2.
Dan kolom kosong terakhir yaitu kolom 3C. Dari jalur pertamanya yaitu kita ambil ke arah atas di kolom 1C. Lanjut ke kolom 1B. Selanjutnya kita langsung ke bawah atau meloncati kolom 2B dan langsung ke kolom 3B. Dari 3B kita langsung balik lagi ke titik awal yaitu 3C. Dan kita mengisi lagi kolom plus minus plus minus. Dan dijumlahkan lagi dengan hasil 12 dikurang 10 ditambah 8 dikurang 5 dengan hasil 5. Setelah sel-sel kosong ini dijumlahkan, maka kita mengambil nilai terkecil. Yang terkecil ini ada dua dengan sama-sama nilai minus 1 di kolom 1A dan di kolom 2A. Tapi kita mengambil secara acak dan kita mengambil kolom 1A. Bisa dilihat ini jalur 1A atau jalur looping yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya dari jalur ini kita lihat nilai yang paling kecil antara 25, 75, dan 200. Yang paling kecil yaitu angka 25. Lalu kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang telah kita buat dengan tanda plus minus tersebut. Untuk kolom 1A dengan tanda plus dan nilai di kolom tersebut kosong, maka diisi dengan kosong ditambah 25 dengan hasil 25. Di kolom 1B dengan tanda minus dan dengan isian kolom 25, maka 25 dikurang 25 dengan hasil 0. Di kolom 3B dengan tanda plus, maka kita jumlahkan 75 ditambah 25 dengan hasil 100. Dan di kolom 3A dengan tanda minus, kita kurangkan 200 dikurang 25 dengan hasil 175. Dengan hasil tersebut, kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Dengan jumlah biaya 25 dikali 6, ditambah 125 dikali 10, ditambah 175 dikali 11, ditambah 175 dikali 4, dan 100 dikali 5, dan hasilnya 4.525. Sampai sini belum selesai ya teman-teman, kita harus mencari lagi apakah masih ada nilai yang paling kecil, karena jika ditemukan nilai sel negatif, maka ulangi langkah hingga mencapai nilai optimum. Nah, nilai kosong yang di tabel perbaikan 2 ini ada di 1B, 2A, 2B, dan 3C. 1B itu gimana sih jalur loopingnya? Jalur loopingnya itu dari pertama 1B, nanti kita akan ke kiri yaitu ke 1A, nanti kita melewati 2A yaitu menuju ke 3A. Selanjutnya kita akan ke kanan yaitu ke 3B dan nantinya kita akan balik lagi ke 1B. Nah, jangan lupa kita isi plus minusnya sesuai dengan syarat yang tadi. Jadi hasil yang kita peroleh dari 1B ini adalah 8 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 5. Dengan hasil yang diperoleh sama dengan 1. Nah, untuk 2A ini gimana sih? Dengan cara yang sama, kita kan bikin jalur-jalurnya, yaitu dari 2A ke 1A, terus nanti kita ke kanan melompati 1B, yaitu ke 1C. Setelah itu, kita akan ke 2C, nantinya kita akan balik lagi ke 2A. Jangan lupa plus minusnya, di titik awal itu plus, di titik 1A itu minus, di titik 1C itu plus, di 2C itu minus. Dengan hasil yang diperoleh, 7 dikurang 6, ditambah 10, dikurang 11, dengan hasil 0. Dengan cara yang sama, kita mencari nilai di 2B. Gimana sih caranya? Jalur-jalur loopingnya. Nah, dari 2B, kita akan ke kiri, ke arah 2C. Setelah itu, kita ke kanan, ke atas maksudnya, ke arah 1C. Setelah itu, kita melompati 1B, yaitu ke arah 1A. Setelah itu, kita melompati 2A, yaitu ke arah 3A. Setelah itu, kita akan ke
B, dan balik lagi ke titik awal, yaitu titik 2B. Dengan cara yang sama, yaitu plus minusnya jangan lupa di titik awal itu plus, selanjutnya disesuaikan. Nah, dengan hasil yang diperoleh di 2B ini 11 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 5. Dan hasil yang diperoleh adalah 3. Nah, untuk titik 3C, gimana sih? Dengan jalur loopingnya. Nah, jalur loopingnya itu kita akan ke atas, yaitu melengkapi 2C, yaitu ke arah 1C. Setelah itu kita akan melompati ke 1B, yaitu ke arah ke 1A, maksudnya. Setelah itu, kita akan melompati 2, yaitu ke arah 3A. Nantinya kita balik lagi ke titik awal, yaitu ke titik 3C. Dengan cara yang sama, kita jangan lupa plus minusnya, titik awalnya itu kita isi plus, selanjutnya disesuaikan. Dengan hasil yang diperoleh di 3C ini adalah 12 dikurang 10 ditambah 6 dikurang 4. Dengan hasil adalah 4. Nah, ini merupakan perbaikan tabel ketiga, yaitu di titik yang paling kecilnya adalah 2, yaitu dengan hasil yang diperoleh itu 0. Nah, kita cari dulu nih dari jalur looping itu dengan biaya yang kecil, yang paling terkecil, antara 25, 125, dan 175. Nah, nilai yang paling terkecil di jalur itu tuh ada di nilai 25. Jadi, itu nilai sel yang paling kecilnya ya 25. Jadi, kita isi 2 sama dengan 0, karena tadi belum diisi apa-apa ya. Terus kita tambah 25. Dengan hasil yang diperoleh itu 25. Sedangkan di 1A, itu nilainya kan 25, dengan tanda negatif. Nah, jadi 25 dikurang 25, yaitu dengan hasil yang diperoleh sama dengan 0. Nah, yang 1C itu nilainya itu ada di 125. Sedangkan tanda yang jalur loopingnya tadi itu ada plus. Jadi kita tinggal tambahkan dengan 25, sama dengan 150. Untuk yang 2C, karena nilai yang ada di 2C itu 175, dengan nilai negatif, jalur looping negatif, jadi 175 dikurang 25, dengan hasil yang diperoleh 150. Nah, dari nilai-nilai ini kita akan mengubahnya ya, nanti di perbaikan tabel selanjutnya. Nah, ini. Jadinya kita ubah yang 1A itu kosong, yang 2 itu kita isi 25, dengan 2C itu kita isi 150, dan 1C itu kita isi 150 juga. Nah, gimana kita mencari jumlah biaya optimalnya? Nah, kita carinya yaitu dengan kita mengkalikan tabel-tabel yang ada, yaitu 25 dikali 7, ditambah 175 dikali 4, ditambah 100 dikali 5, ditambah 150 dikali 10, ditambah 150 dikali 11. Dengan hasil yang diperoleh sama dengan 175 ditambah 700, ditambah 500, ditambah 1.500, ditambah 1.650. Nah, jadi biaya optimalnya ini, yang paling optimalnya itu 4.525. Semoga ilmu yang kita sampaikan tadi bisa berguna untuk teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan kami dalam membahas materi tadi, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Bye-bye. Halo guys.